Hai, Biruniers. Allah itu maha hebat loh. Dia mampu menciptakan makhluk hidup yang tidak terlihat. Tapi bukan hantu loh. Penasaran nggak? Kita simak ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biruniers, senang sekali rasanya saya, Kak Juli, ketemu lagi dengan kalian dimanapun kalian berada. Masih dalam suasana belajar di program BCL, Biruni Combo Learning ya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang tidak terlihat, yang Allah ciptakan, tapi dia bukan hantu. Wow, penasaran kan? Langsung saja kita simak materi kali ini tentang Monera, Protista, dan Fungi. Oke? Siap ya, Biruniers? Nah, jadi Monera itu adalah makhluk hidup yang bersel satu. Makanya kita tidak bisa melihatnya tanpa menggunakan alat bantu. Dan dia bukan hantu karena dia punya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, seperti apa itu? Baik, kita simak dulu ya tentang perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, dahulu di masa Aristoteles, kemudian juga diamini oleh Carolus Linnaeus, ilmuwan itu hanya membedakan makhluk hidup itu dalam dua kingdom, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Kingdom itu apa sih? Kerajaan, betul ya, atau regnum ya. Kemudian seiring perjalanan waktu, maka ilmuwan yang lain namanya Ernst Haeckel itu membuat klasifikasi dalam tiga kingdom. Ada Animalia, ada Plantae, dan ada Protista. Kemudian berkembang lagi menjadi 4 kingdom, yaitu ada Animalia, Plantae, Protista, dan Monera. Nah, Monera mulai disebut-sebut nih. Dan juga kemudian berkembang menjadi 5 kingdom oleh Robert H. Whittaker. Ada Animalia, ada Plantae, ada Protista, ada Monera, ada Fungi, atau orang ada yang menyebut fungi. Gitu ya. Baik, Monera itu apa ya? Tadi Monera itu makhluk hidup bersel satu. Ciri-cirinya dia prokariot, tidak punya membran inti sel. Kemudian dia itu uniseluler, bersel satu, ada yang hidupnya sendirian loh, jomblo tapi nggak takut ya. Kemudian ada juga yang berkoloni, berkelompok. Kemudian beberapa kingdom Monera itu ada yang autotrof. Jadi anggota kingdom Monera ada yang autotrof. Artinya apa ya? Autotrof itu dia bisa menghasilkan makanan sendiri dan juga mampu menghasilkan oksigen. Tapi ada juga loh bagian dari Monera yang heterotrof. Oke? Kemudian umumnya cara berkembang biak itu dengan membelah diri. Jadi pantas kita sematkan ke kingdom Monera ini, mereka tergolong jojoba, jomblo-jomblo bahagia, karena tanpa pasangan pun mereka bisa berkembang biak dengan membelah diri. Oke, Biruniers, kita lanjutkan. Kingdom Monera ini terbagi menjadi hanya 2 kelompok saja, yaitu cyanobacter sama bakteri. Apa bedanya? Dari sisi ukuran, cyanobacter lebih besar dibanding bakteri ya. Sedangkan dari sisi cara dia mendapatkan makanan, cyanobacter itu bisa autotrof. Kalau bakteri sebagian besar heterotrof, meskipun ada juga yang autotrof ya, tapi sangat sedikit. Nah, kita lihat nanti contoh-contoh dari cyanobacter. Ini kayak gini. Ada namanya Anabaena ya. Ada Chrococcus, bentuknya memang bulat. Kemudian ada Gleocapsa, ada Oscillatoria. Lihat,
Dari penampakannya ya, si cyanobacter ini memiliki pigmen warna hijau alias klorofil. Pantas dong kalau cyanobacter ini dia autotrof, artinya bisa menghasilkan makanan sendiri. Bagaimana dengan bakteri? Nah, bakteri itu bentuknya macam-macam, Biruniers. Ada yang bentuknya basil, batang. Ada yang bentuknya kokus, bulat, ya. Ada yang bentuknya spirillum, seperti spiral. Bahkan ada yang bentuknya koma, ya kayak koma, ya. Nah, seperti apa contoh-contoh bakteri? Bakteri yang menguntungkan banyak loh, Biruniers. Misalnya, kalau kalian sering mengkonsumsi nata de coco saat panas-panas gitu ya, kita minum es nata de coco. Enak banget. Ternyata nata de coco ini dalam proses pembuatannya dibantu oleh bakteri namanya Acetobacter psilinum. Kemudian Biruniers, ada juga bakteri yang digunakan untuk membantu fermentasi susu menjadi yogurt ya. Namanya Lactobacillus bulgaricus. Ada juga yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa tuh? Ya, namanya Escherichia coli ya. Dia ada dalam usus besar manusia loh. Ini berbahaya nggak? Enggak loh. Karena Escherichia coli dalam usus besar membantu pembusukan sisa makanan menjadi feses. Oke? Itu bakteri yang menguntungkan. Meskipun ada juga yang merugikan, Biruniers ya. Misalnya bakteri yang menyebabkan penyakit TBC. Yang batuk-batuk itu loh, tapi bukan corona. TBC itu penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian kalau tiba-tiba demam tinggi, rasanya nggak enak, panas dingin, pencernaan nggak bagus, mual-mual, hati-hati. Bisa jadi itu tanda-tanda kena penyakit tipes. Dan ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Itu harus tes darah untuk membuktikannya ya. Kemudian ada juga yang suka menempel saat kita terluka dan menyebabkan penyakit tetanus. Nama bakterinya itu Clostridium tetani. Nah, itu ya Biruniers ya, contoh-contoh dari Monera. Kalian tentunya penasaran dong. Setelah Monera ada makhluk hidup bersel satu, tapi dia berbeda dengan Monera. Tetap di program BCL kali ini, kita akan lanjut di video berikutnya. Oke? Jangan kemana-mana.